Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan pesan spiritual untuk zodiak bertanda air ya, atau berelemen air, water sign, Scorpio, Cancer, Pisces. Pesan spiritual untuk periode Januari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi meskipun reading ini untuk zodiak water sign, tetapi belum tentu resonate buat semua water sign ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk angel message atau pesan malaikat untuk di bulan Januari ya, untuk water sign. Talk to someone you trust. Angel memberikan pesan, berbicaralah, kamu sharing atau kamu curhat ya kepada seseorang yang benar-benar bisa kamu percaya. Jadi jangan sampai salah orang ya. Dan kamu mesti gunakan intuisimu nih, seseorang ini bisa dipercaya atau enggak. Selain itu harus teruji juga ya. Kalau misalkan nih udah teruji ya, dia sahabat kamu, udah bersahabat lama, udah deket lama, dan selama ini kalian tahu, kalian paham dia bisa dipercaya, bisa menjaga rahasia, dia amanah, ya udah aman gitu. Jangan sampai kamu percaya dengan orang yang salah. Kenapa? Bisa jadi rahasia kamu, apa yang kamu ungkapkan, masalah-masalah kamu, nanti dia sampaikan ke orang lain ya. Apakah dia akan buka yang ya mungkin itu bukan sesuatu yang baik untuk diceritakan ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk angel terapi healing ya. Jadi healing yang bisa kamu lakukan di bulan Januari 2024. Oke, base chakra. Choose only positive thought to describe your home, career, and finance. As your words determine your outcome. Jadi dalam kamu menjelaskan siapa dirimu, bagaimana rumah kamu, pekerjaan kamu, dan keuangan kamu ya, pilihlah kata-kata yang positif, yang tepat ya, dan juga pemikiran-pemikiran yang positif ya untuk mendeskripsikan tentang dirimu. Karena dari apa yang kamu katakan itu bisa menjadi atau bisa menggambarkan tentang jalan keluarnya. Jadi kalau kamu selalu membicarakan atau menjelaskan tentang diri kamu tuh yang kamu tuh seseorang yang menyedihkan ya, mungkin kayak aduh rumahku jelek, kerjaanku kacau ya, aku selalu bokek, rezekiku seret. Nah yang seperti itu ya bakal terjadi beneran apa yang kamu
deskripsikan itu ya. Jadi gunakan hanya kata-kata yang positif, pemikiran-pemikiran yang positif ya. Kayak semisal kamu bicara tentang pasanganmu, ya udah semua laki-laki itu sama, semua laki-laki itu mungkin tukang selingkuh gitu, semua laki-laki itu brengsek gitu ya. Nah itu nggak benar ya, kamu malah akan terus dipertemukan dengan yang model seperti itu karena dari ucapan kamu sendiri. Oke, itu untuk terapi healingnya ya. Next untuk pesan bijak ya. Tuh, water sign Scorpio, Cancer, Pisces. Yap. Courage, keberanian. I find the inner strength to face fear with confidence. Jadi pesan bijak buat water sign, kamu akan menemukan sisi keberanian kamu untuk menghadapi segala ketakutanmu dengan penuh percaya diri ya. Jadi pesan bijaknya adalah di bulan ini ya, kamu tuh bakal menemukan ya, atau kamu mendapatkan ya, kamu akan mendapatkan bahwa sebenarnya kamu tuh orangnya kuat gitu loh ya. Kamu tuh orangnya kuat, kamu tuh orangnya apa namanya, tabah gitu ya. Jadi dengan sisi kekuatan kamu yang kamu sadari ya, bahwa kamu tuh bisa, maka kamu bisa menghadapi segala ketakutan kamu, kekhawatiranmu dalam menghadapi kehidupan ini, menjalani kehidupan ini dengan penuh percaya diri. Oke, next, kita lanjut untuk pesan spiritualnya ya. Oke. Boundaries, where do you need to establish better boundaries? Jadi pesan spiritualnya adalah dimana kamu butuh untuk membuat satu batasan, bikin aja gitu. Jadi tapi nggak di semua hal, semua situasi, semua lingkungan ya. Kalau sekiranya kamu merasa nyaman dalam satu lingkungan ya, entah itu dalam circle pekerjaan, komunitas, hobi kamu, keluarga, atau pertemanan, ya kamu nggak perlu kayak sok-sokan terus bikin batasan ke aku nggak mau sama itu, aku sekarang introvert gitu, aku sekarang pura-pura nggak butuh orang, nggak seperti itu ya. Hanya ketika memang di situ tuh nggak aman gitu. Jadi kalau misalkan kamu berada di satu lingkungan yang ya orang-orangnya sih cuek, nggak mau nyampurin urusan orang lain, nggak merugikan kamu, nggak ngomongin kamu juga, ya kenapa kamu mesti bikin batasan gitu, malah jadi terlihat aneh gitu kan. Tapi ketika kamu di situ tahu bahwa oh di situ ada kecurangan, lingkungannya nggak baik, mungkin toksit ya, yang suka mengadu domba, membicarakan satu sama lain, atau mungkin di belakang kamu berusaha menjatuhkan kamu, yaitu kamu harus bikin batasan ya. Mungkin nggak harus berteman terlalu dekat ya, hanya say hello aja, oke. Atau ketika kamu dalam pekerjaan yang kamu rasa itu melanggar peraturan gitu ya, atau nggak sesuai dengan prinsip kamu menolak membuat batasan, kasih aja sama yang lain, aku nggak dapat, misalkan nih nggak dapat duit dari situ, nggak apa-apa gitu. Pokoknya sesuatu hal yang menyelamatkan kamu, membuat kamu aman, membuat kamu nyaman. Oke, lanjut ya. Pillar of light,
your vibration is rising. You are the oracle. Di bulan Januari ini vibrasimu naik ya. Kenapa vibrasi itu bisa naik? Karena banyak hal-hal baik yang udah kamu lakukan. Kamu menanamkan karma-karma baik, kamu banyak membantu orang lain, kamu selalu positive thinking ya. Kamu nggak bersentuhan dengan energi black magic atau entitas vibrasi bawah ya. Terus kamu nggak menyimpan dendam, kamu nggak suka mengumpat ya, mengumpat, memaki, mendoakan orang yang jelek-jelek ya. Itu vibrasi kamu akan naik ya. Dan jika vibrasi kamu naik ya, you are the oracle. Artinya apa? Kamu menarik segala energi hoki dan keberuntungan. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba banyak keberuntungan datang yang bahkan di luar ekspektasi kamu ya. Atau kamu bisa menjadi kayak apa ya, problem solver buat orang lain. Nah, itu karena kamu berada di high vibration ya. Tapi syarat-syaratnya itu tadi ya. Jadi kalau kamu masih suka mengumpat, mengharapkan karma buruk orang lain, apa itu mantan kamu, pasanganmu ya, mudah-mudahan dia ini deh apa namanya kepelindes apa gitu, kamu nggak akan bisa dalam vibrasi tinggi ya, karena hatimu penuh dendam. Atau kamu ngedoain temenmu, atau kamu menganggap semua orang tuh musuh gitu, menganggap orang-orang tuh iri, cemburu sama kamu karena kamu lebih cantik, karena kamu lebih kaya gitu. Nah itu kamu nggak akan bisa dalam vibrasi tinggi ya. Jadi itu oke. Kita lanjutkan. Yap. Play this double mission, channeling and uplifting humanity. Jadi kamu punya double mission, channeling dan uplifting humanity. Jadi channeling itu kayak kamu tuh terhubung dengan semesta, dimana ketika ada sesuatu hal akan terjadi tuh kamu akan diberi tahu duluan dibanding orang lain ya. Bisa lewat firasat, vision atau intuisi. Nah, di sisi lain juga kamu punya tugas atau punya misi untuk membantu orang-orang di sekitar kamu ya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Regeneration. Oke, aku tarik dulu semua kartunya ya. Thinker. Dan wow, Treasure Island. Oke. Dari pesan regeneration ini, lakukan pembaharuan ya. Jadi kalau misalkan ini arti secara harfiah ya, kamu barang-barang yang udah tidak terpakai ya, itu kamu sortir, kasih ke yang membutuhkan, atau bisa kamu pre-love atau jual lagi, atau kalau udah benar-benar rusak ya mesti dibuang ya. Jadi supaya lingkungan sekitar kamu itu rapi, bersih, itu kan enak dilihat ya. Kemudian juga arti secara harfiahnya, jika kamu nih sebagai leader atau kamu punya bisnis, kamu sebagai owner ya, perlu adanya regenerasi. Jadi bukan terus jahat sama orang ya, tapi sekiranya memang karyawan kamu atau staf pegawai kamu kalau nggak kredibel, apalagi jadi toksik ya, mempengaruhi yang lain, kamu berhak untuk cut ya, ganti dengan energi baru yang lebih positif. Atau mungkin dia udah nggak apa namanya, udah nggak produktif ya, bisanya hanya mengeluh,
udah gitu nggak disiplin, mempengaruhi yang lain, ya kamu berhak untuk mengkat ya. Bukan berarti nggak berperi kemanusiaan ya, karena kan misinya orang bisnis itu kan menghasilkan ya. Dari hasil itu kamu bisa pakai buat bayar mereka juga ya. Tapi kalau ada yang toksik, nggak produktif, hanya bisa apa ya istilahnya itu mengacau aja, ya otomatis ngaruh di income kamu ya. Gimana mau bayar tagihan-tagihanmu, gaji karyawan dan lain sebagainya. Jadi bukan karena tidak berperi kemanusiaan, karena kamu cut orang juga kan mesti juga kasih pesangon atau ucapan terima kasih ya, semacam itulah ya. Nah itu kan memandang sisi kemanusiaan seperti itu ya, nggak asal nyuruh pergi terus nggak dikasih apa-apa. Nah itu ya adanya regenerasi supaya kita tuh merasakan energi baru yang lebih positif ya. Kemudian kalau untuk diri sendiri ini sih seperti rebirth ya, terlahir kembali dengan energi baru, yaitu membuang atau meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk, hal-hal yang negatif ya, meninggalkan hubungan yang toksik, lingkungan yang toksik ya, dan menjadi sosok yang baru gitu. Oke. Yang kedua di sini ada pesan thinker, dimana segala sesuatu hal itu mesti dipikirkan ya. Kita nggak bisa membuat keputusan, melakukan tindakan itu dengan terburu-buru ya. Walaupun kalau kelamaan juga merugikan dirimu sendiri juga ya, tapi at least itu mesti dipikirkan ya. Untung ruginya, apakah bermanfaat atau tidak gitu ya. Kayak misal nih hal contoh kecil, kamu marah sama seseorang terus kamu nyamperin bikin ribut. Nah sebelum melakukan itu kamu coba pikirkan apa sih keuntungannya, kerugiannya apa gitu kan. Yang jelas kerugiannya ya kamu dilihat banyak orang berantem di depan umum, ngelabrak-ngelabrak gitu, apa nggak malu gitu kan. Terus menurunkan value kamu sendiri. Mungkin keuntungannya apa, kamu bisa puas ya, mempermalukan orang, menumpahkan segala emosi kamu bisa puas gitu. Tapi kan perlu juga dipikirkan efek kedepannya kayak gitu ya. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari itu kan banyak ya. Kemudian treasure island, wow kamu bakal dapat rezeki, dapat harta karun nih ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang kamu tanam itu bisa seperti harta karun ya, yang suatu saat itu bisa kamu temukan dan itu akan menjadi keberuntungan atau berkah untuk dirimu ya. Sama halnya dengan kerja keras. Kerja keras kamu ya akan membuahkan hasil yang ibaratnya itu seperti harta karun ya. Oke, itu untuk pesan semestanya. So, kita lanjut dengan pesan dengan kartu tarot. Apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu dihindari. Oke, Nine of Swords. Akan ada kebahagiaan batin yang kamu rasakan. Jadi kamu berbahagia itu sudah tidak melihat besarnya banyaknya harta ya, besarnya nominal uang, tapi sesuatu hal yang justru nggak bisa dinilai dengan materi, itu kamu akan rasakan kebahagiaannya. Ibaratnya kamu sukses ya dalam karir kamu, meskipun itu menurut orang lain hal kecil, tapi kamu bahagia di situ, ada kepuasan tersendiri. Oke. Jadi ya kesannya sih ini tidak mengukur suatu kebahagiaan itu dengan materi atau harta ya. Four of Fossil, yang mesti kamu lakukan menabung. Sebanyak apapun income kamu atau harta yang kamu atau pendapatan kamu, harta yang kamu miliki, kalau kamu tidak menabung, suatu saat kamu bakal menyesal gitu ya.
Misalnya kamu berpikiran bahwa pokoknya hari ini dapat sekian, udah habisin, besok pasti dapat lagi. Nah, padahal ya namanya rezeki itu kan bisa pasang surut ya, nggak selalu tiap harinya itu jumlahnya sama. Jadi berapapun penghasilan kamu, kamu tetap sisihkan untuk menabung ya, sesuai persentase aja gitu. Misal penghasilan kamu 5 juta ya mungkin kamu bisa nabung 500, kalau 10 juta kamu bisa nabung 1 juta gitu ya, sesuaikan dengan porsinya aja. Tapi yang pasti di sini ada pesan buat kamu untuk menabung ya. Oke. Angel of Alchemy, pesannya adalah selesaikan segala permasalahan dengan baik-baik. Jangan ada pertengkaran, perdebatan, atau permusuhan. Mengalah bukan berarti kalah, dan diam juga bukan berarti takut gitu. Kita udah baik-baik, kalau dari pihak sana nggak welcome ya udah kita diam aja. Jangan merasa terus kita takut, jangan merasa kita kalah ya. Semua hal itu ini kok pasti ada karmanya masing-masing ya. Jadi yang penting dari kamu mencoba menyelesaikan segala permasalahan itu dengan baik-baik, tidak dengan terus menambah musuh atau membenci ya. Kalaupun orang lain benci sama kita ya udah biarin aja, itu urusan dia dengan hatinya, yang penting kita nggak membenci. Oke, kita lanjut lagi ya. Ten of Branches, yang perlu kamu hindari, jangan terlalu memforsir dirimu. Jadi kalaupun kamu banyak pekerjaan, banyak job, banyak order, sesuaikan dengan kapasitasmu, tenaga, energi, pikiran, waktu ya. Sesuaikan dengan kapasitasmu, kemampuanmu. Jadi jangan dipaksakan, jangan diforsir, karena di sini kamu akan lelah sendiri ya. Sama halnya dalam suatu masalah hubungan, kalau kamu merasa lelah, kamu harus tinggalkan, jangan memaksakan diri terus ya. Kamu yang lelah, dia santai-santai ya, dia sudah mendapatkan banyak kesenangan sana sini, kamu stuck aja ya, wasting time, rugi ya kan. Oke, lihat satu lagi. Oke, Master of Suspension, ada kalanya mesti bisa pasrah gitu ya dengan segala hal yang terjadi, karena ketika sesuatu hal itu memang sudah ditakdirkan, mau kamu kejar, lari, jungkir balik juga nggak berubah. Jadi ada kalanya pasrah dengan takdir ya. Oke, yang terakhir untuk afirmasi yang bisa kamu afirmasikan ya untuk water sign Scorpio, Cancer, Pisces di bulan Januari. Ini healing myself heals my lineage. Ini adalah menyembuhkan diriku sendiri, sama halnya dengan menyembuhkan keturunanku, anak cucuku. Jadi maksudnya gini, kalau kamu bisa healing ya, otomatis anak cucu kamu juga akan dalam garis yang keturunan yang positif gitu loh ya. Contoh kecilnya gini, seorang ibu kalau misalkan depresi, stres, berantem terus dengan suami atau dengan bapaknya gitu ya, itu kan pasti ngaruh ke kondisi psikologis anak ya. Walaupun kamu kasih materi, kamu kasih duit apa yang banyak, uang saku yang banyak, mainan yang mahal-mahal ya, atau fasilitas yang mewah, tapi kalau bapak ibunya terus berantem, nggak harmonis ya, itu membuat dia nggak bahagia
Nah, makanya ketika kamu bisa healing dengan dirimu sendiri, ya otomatis keturunanmu juga ikutan healing, ikutan penuh dengan kedamaian ya. Jadi afirmasikan healing my, kamu bisa bisa dengan bahasa Inggris, healing myself heals my lineage, atau bisa juga dengan bahasa Indonesia, menyembuhkan diriku sendiri ada sama halnya dengan menyembuhkan keturunanku ya. Oke, water sign Scorpio, Cancer, Pisces, pesan spiritual buat kalian untuk periode Januari. Aku harap bisa bermanfaat untuk pesan-pesan yang baik ya. Ambil yang baiknya. Mungkin menurut kalian oh nggak sesuai kak itu, oke, nggak perlu diambil, jadikan sebagai pengingat aja ya. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye bye.